Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai everyone, perkenalkan, nama saya Tiara dari kelas 1 HKIB. Selamat datang di podcast ini. Podcast ini saya buat dengan tujuan untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Ulumul Quran UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri tahun ajaran 2021-2022. Kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang buku yang sudah saya baca yang berjudul Kaidah Tafsir Al-Quran. Buku ini ditulis oleh Kader M. Yusuf Dr. Alwizar MAG yang diterbitkan oleh AMSA pada tahun 2020 silam. Buku ini membahas tentang kaidah-kaidah yang diperlukan untuk memahami Al-Quran. Nah, apa sih kaidah-kaidah yang diperlukan untuk memahami Al-Quran? Yang pertama ada kaidah bahasa. Kaidah bahasa itu dibagi jadi 4. Yang pertama ada isim domir, mani al-harf, isim al-istaro, dan lafal al-mustahab. Selanjutnya ada kaidah mutlak dan muqayyad. Mutlak sendiri yaitu lafal yang menunjukkan suatu makna hakiki tanpa ada pembatasan pada ukuran, sifat, dan batasan lainnya. Contohnya di sini ada kata bakoroh atau sapi. Lafal bakoroh hanya bermakna sapi secara mutlak. Ia tidak berarti semua sapi, tetapi seekor sembarangan sapi tidak dibatasi pada sifat atau jenis khusus. Sedangkan muqayyad yaitu penyebutan suatu objek dengan batasan tertentu sehingga suatu objek itu tidak utuh lagi atau tidak lagi dimaknai sembarangan objek. Contohnya di sini ada kata baqaratun la farid wala bikr, yang artinya sapi yang tidak tua dan tidak pula muda. Nah, selanjutnya itu ada kaidah mantuk dan mafhum. Mantuk sendiri dapat diartikan makna yang ditunjukkan oleh lafaz yang diucapkan atau makna yang ditangkap secara langsung dari suatu lafal yang diucapkan. Nah, kalau mafhum itu artinya makna yang ditangkap atau dipahami tidak berdasarkan bunyi ucapan, tetapi makna lain yang dipahami dari apa yang diucapkan. Nah, selanjutnya ada kaidah am dan tahsis. Am berarti suatu lafal yang menunjukkan kepada semua individu yang dikandung oleh makna lafal tersebut tanpa dibatasi pada kuantitas tertentu. Sedangkan tahsis yaitu pembatasan makna umum yang terkandung dalam suatu lafal sehingga lafal itu tidak lagi bermakna umum. Selanjutnya kaidah nas. Nas yaitu menghapus suatu ketentuan hukum yang pada mulanya hukum itu berlaku dan diamalkan. Setelah dinaskan, ketentuan hukum itu tidak berlaku dan diamalkan lagi. Ketentuan hukum yang tidak berlaku dan diamalkan lagi digantikan oleh hukum atau ketentuan lain. Nah, hukum yang menggantikan itu disebut al-nasih dan ketentuan hukum yang dihapus dan digantikan itu disebut al-mansukh. Nah, yang terakhir ada asbab an-nuzul. Asbab an-nuzul sendiri artinya itu sebab-sebab turun atau makna ilmu yang mengkaji sebab yang melatar belakangi turunnya ayat-ayat Al-Quran. Asbab an-nuzul ini dibagi menjadi 2 bentuk. Yang pertama yaitu bentuk peristiwa berupa kisah atau kejadian yang terjadi di masa Nabi Muhammad SAW yang terekam dalam hadis, di mana peristiwa itu menjadi sebab turunnya Al-Quran. Nah, yang kedua itu adalah bentuk pertanyaan. Bentuk pertanyaan itu berupa pertanyaan yang diajukan kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi tidak dapat menjawab, maka turunlah ayat untuk menjawab pertanyaan tersebut. Nah, pertanyaan itu tuh terkadang muncul dari sahabat, bahkan dari orang kafir. Demikian penjelasan singkat tentang buku Kaidah Tafsir Al-Quran. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan podcast ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.